Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anizawati, NIM 1906355, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia, mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik, dosen pengampu Profesor Dr. Haji Bunyamin Mahtuh, MPD MA, serta Rika Sartika, MPD. Dalam menyelesaikan konflik dapat ditempuh 3 strategi. Yang pertama negosiasi, yang kedua mediasi, dan yang keempat arbitrasi. Yang pertama negosiasi adalah konsep dasar dalam komunikasi. Penyelesaian masalah diawali dengan langkah-langkah awal, saling bertukar konsensi sampai akhirnya mencapai kesepakatan. Menurut Pehil Begule, negosiasi adalah suatu cara untuk mendapatkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak, di mana kedua pihak tersebut sama-sama menyetujui menerima hasil negosiasi tersebut yang akan berlaku untuk masa mendatang. Nah, tujuan negosiasi adalah untuk mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan adanya keinginan untuk memasuki tahap negosiasi. Adanya keinginan menunjukkan bahwa pihak yang ingin bernegosiasi mempunyai kesamaan kepentingan. Yang kedua, mempersiapkan wilayah-wilayah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai bagian dari yang akan diperjanjikan. Yang ketiga, pihak yang akan bernegosiasi mempunyai wewenang untuk menyesuaikan posisi mereka. Pihak yang akan bernegosiasi telah menentukan posisi secara jelas. Syarat-syarat negosiasi yaitu yang pertama, adanya pertentangan atau sengketa kepentingan maupun persamaan kepentingan sebagai dasar untuk melakukan negosiasi. Yang kedua, adanya kemauan untuk menyelesaikan masalah, bernegosiasi secara sukarela. Yang ketiga, adanya kesiapan untuk melakukan negosiasi. Yang keempat, adanya kewenangan untuk mengambil keputusan dalam negosiasi. Yang kelima, adanya keseimbangan. Yang kedua, mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan dibantu oleh mediator. Mediasi dipilih karena adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa saling merugikan salah satu pihak dan mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang diwajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator, terdiri dari hakim. Hakim pengadilan negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Sedangkan mediasi di luar pengadilan adalah yang ditangani oleh mediator swasta, perorangan maupun independen, alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai pusat mediasi nasional. Hal-hal yang harus dilakukan dalam mediasi. Yang pertama, mengungkapkan kepentingan yang tersembunyi. Yang kedua, merumuskan masalah dan menyusun agenda. Yang ketiga, memecahkan permasalahan. Yang keempat, mengembangkan pilihan. Yang kelima, menganalisis pilihan-pilihan. Yang keenam, proses tawar-menawar akhir. Yang ketujuh, mencapai kesepakatan. Yang terakhir, arbitrasi. Arbitrasi adalah penentuan perselisihan peradilan yang dilakukan secara pribadi oleh pihak ketiga yang independen. Sidang
Arbitrase dapat melibatkan penggunaan arbiter individu atau pengadilan. Arbiter merupakan alternatif untuk tindakan pengadilan atau litigrasi, dan secara umum final dan mengikat, tidak seperti negosiasi, mediasi, dan yang tidak mengikat. Syarat khusus arbiter. Yang pertama, para pihak terikat dengan perjanjian arbiter agar dapat diselesaikan melalui arbiter. Para pihak yang bersengketa harus memiliki persetujuan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, masalah yang dipersengketakan. Yang kedua, nama lengkap dan tempat tinggal. Yang ketiga, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter. Yang keempat, tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan. Yang kelima, nama lengkap sekretaris. Yang keenam, pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbiter. Sengketa termasuk dalam lingkup bidang perdagangan seperti perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak dan kekayaan intelektual. Yang ketiga, adanya pemberitahuan bahwa syarat arbiter berlaku. Perbedaan negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Negosiasi adalah pertukaran konsekuensi yang akhirnya mencapai kesepakatan tanpa menggunakan pengadilan dan orang ketiga, yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar dan di dalam pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan dibantu oleh hakim dan mediator. Sedangkan arbitrasi pula adalah penentuan perselisihan peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan secara pribadi oleh pihak ketiga yang independen. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.